paling dikit. Oke, kita lanjutkan perbincangan menarik. Kalau tadi kita simak apa yang Bang Hensat sampaikan. Katanya kalau Bang Oli nggak bisa sebut nama, yaudah biar saya aja yang spill. Tadi kata Bang Hensat. Dan kemudian sudah di-spill. Tapi nampaknya tidak ada perlawanan tadi dari mimik muka Bang Oli. Betul Bang, yang diinginkan Bu Mega adalah Bu Hovifah. Kemudian Pak Jokowi sempat mengajukan nama Pak Mahfud. Hingga kemudian alot di internal. Ya, memang. Dua nama itu. Artinya kita belum bahas secara alot internal dua nama itu. Memang Ibu selalu sangat demokratis dalam memilih calon. Apa pada ujungnya kan memang Ibu Mega yang bicara. Kita juga rapat udah 4 kali kita rapat tim 4 partai, pembicaraan masih sekedar apa yang diusulkan oleh Pak Jokowi terhadap calon wakil presiden kita. 4 partai lagi sementara membahas itu, sementara bahas, tapi belum mengerucut kemana-mana. Karena memang itu tadi kita katakan bahwa kita anggota DPR aja kita tes psikotes, masa calon wapres cuma sekedar langsung tunjuk. Jadi Hovifah masih menjadi. Jadi semua track recordnya kita lihat. Track record itu termasuk soal ambisi politik nanti di. Ya. Itu PDIP track recordnya kita akan melihat sejauh mana apabila dia menjadi wakil presiden akan membuat capres terjadi pergesekan dalam. Karena pengalaman kita kan banyak. Kepala-kepala daerah kita rata-rata berantem antara gubernur sama wakil gubernur, bupati sama wakil bupati. Saya aja nggak pernah berantem. Jadi Nyalon terus pasangan. Ya, kalau misalnya masih dibahas dan lain sebagainya, artinya apa yang disampaikan Bang Hensat juga mungkin sepakat juga di akhir-akhir juga nih Bang. Ya, pasti memang ya pengalaman kita selalu di akhir, pengalaman kali kita ini, sejarah ini. Tapi saya kira nggak terlalu akhir kali ini. Sehari sebelumnya. Yang penting tadi saya katakan sebelum tutup kita udah daftar. Itu dia, nggak saling tunggu kan sama koalisinya Bang Andre kan? Iya kan? Nggak saling tunggu kan sama koalisi. Nggak saling tunggu. Pokoknya sebelum tutup kita udah daftar. Oke, Bang Andre, kalau Bang Hensat tadi nyebutkan ya mungkin kalau misalnya Pak Prabowo masih menunggu apa yang diputuskan nanti oleh PDIP. Demikian nggak? Anda harus mengintip dulu calon lawan atau memang sebenarnya itu bagian dari strategi juga? Ya, kan tadi sudah saya jelaskan. Kita butuh waktu untuk musyawarah mufakat, pengambilan keputusan kolektif kolegial. Makanya saya bilang tadi, kita sekarang itu prosesnya di tim pemenangan. Ini lagi berjalan. Nah, kita lagi bangun strukturnya supaya tadi bagaimana koalisi ini bisa masuk semua dan efektif itu timnya untuk pemenangan Pak Prabowo. Yang kedua tadi nama ketuanya juga akan dibahas bersama dan lagi ini simultan semua. Last minute juga nggak? Nah, saya belum tahu ya. Yang pasti tentu sama kayak Bang Oli. Sebelum penutupan, insya Allah kita daftar. Kalau kata Bang Hensat tunggu arahan Pak Jokowi dulu. Nah, jadi gini. Gerindra? Putusan itu ada di rapat kolektif kolegial musyawarah untuk mufakat para ketua umum. Kalau berdiskusi menerima masukan Pak Jokowi mungkin saja itu akan dilakukan karena kan kita mengusung keberlanjutan dari pemerintahan Pak Jokowi sebelumnya. Bisa-bisa saja. Mengapa harus apakah itu jadi hal yang mungkin juga dipertimbangkan ketika Demokrat masuk? Apa? Ada pembahasan lebih dalam lagi ketika Demokrat masuk. Nah, Demokrat kan masuk, ya alhamdulillah mendukung apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo selama ini, gitu loh. Oke, meskipun dan itu kan tidak merubah program yang disampaikan Pak Prabowo. Setelah Demokrat masuk pun kan Pak Prabowo terus menyampaikan bahwa kita akan melanjutkan kesuksesan yang sudah dirintis oleh Pak Jokowi. Jadi fondasi yang sudah dibangun oleh Pak Jokowi akan kita lanjutkan, gitu loh. Nggak ada masalah kan? Nggak ada masalah sih, Bang. Hanya apakah pembahasan itu juga menjadi... Tentu nanti Demokrat akan ikut bersama-sama. Karena pengambilan keputusan itu musyawarah untuk mufakat. Jadi Pak Prabowo dengan ketum-ketum partai pendukung dan pengusung, termasuk Demokrat. Oke, pasti tanpa kita akan meninggalkan diskusikan. nama, kan? Dan kami yakin bahwa seluruh ketua umum ini merah putih dan insya Allah keputusan diambil tanpa voting. Untuk kepentingan bangsa dan negara. Tanpa voting cukup optimis nih Bang Hensat? Iya, insya Allah. Ya bisa saja, apalagi kan masih ada kuda hitam ya, baik itu di Pak Ganjar maupun di Pak Prabowo. Kalau di Pak Ganjar, menurut saya kuda hitam yang pantas dipertimbangkan itu adalah Pak Basuki Hadimulyono. Karena kalau dari hasil survei, termasuk hasil survei Kedai Kopi, kan infrastruktur itu menjadi salah satu penyebab approval rate atau kepuasan publik Pak Jokowi itu tinggi. Jadi kalau kemudian Pak Hadi Mulyono dipertimbangkan, begitu kan gayanya asik tuh.
populer tuh dia tuh sekarang. Popularitasnya sedang naik ya. Popularitasnya lagi naik tuh, udah lucu katanya kan, main drum juga. Nah sementara di kubunya Pak Prabowo, walaupun Erick Thohir teratas ya, kemudian ada Khofifah, ada lain-lain itu, masih ada beberapa nama. Misalnya Pak Erlangga Hartarto yang memang memiliki elektabilitas partainya juga tinggi gitu, sehingga bisa dipertimbangkan. Hanya memang kenapa saya katakan menunggu Pak Jokowi, karena kan di Koalisi Indonesia Maju ini ketua umum partai politiknya itu semuanya tuh menterinya Pak Jokowi kan, bahkan saya dengar kalau ada reshuffle yang masuk belakangan ini juga akan jadi menteri juga, sehingga semuanya jadi ketua umum partai politik gitu Kata ya. Bang Oli kader saya itu Pak Ya, Jokowi. bukan, jadi ketua umum partai politik semuanya menteri nih di KIM. Jadi wajar juga kalau kemudian meminta arahan dari Pak Jokowi, apalagi nama-nama teratasnya itu orangnya Jokowi tuh, baik Pak Erick Thohir, Pak Mahfud maupun Bu Khofifah. Jadi ini menariknya. Tapi ada satu nama yang kemudian disebut baik dari koalisinya Pak Ganjar maupun juga Pak Prabowo, Khofifah. Akan Ya. kemana arahnya? Itu kalau menurut saya Ibu Khofifah tuh sangat tergantung Pak Jokowi, karena dia kan jadi Menteri Sosial Pak Jokowi, kemudian dititipkan maju Jawa Timur juga pada saat zaman Pak Jokowi, dan untuk ketiga kalinya dan hanya di zaman Pak Jokowi dia bisa jadi gubernur gitu. Jadi kalau Pak Jokowi bilang Bu Khofifah jadi ketua tim suksesnya Pak Prabowo, ya dia di sana. Kalau diminta untuk jadi wakilnya Pak Prabowo ya di sana. Kalau tiba-tiba Pak Jokowi bilang ya sudah jadi wakilnya Pak Ganjar, di sana. Kalau Ibu Khofifah menurut saya posisinya di sana gitu, karena dia tuh agak memang orangnya Jokowi banget gitu, nungguin apa kata Pak Jokowi gitu. Kalau orangnya Nah, ini Jokowi menarik. banget kan ya asosiasi kita kan harusnya ke Pak Ganjar nggak? Ya, Melihat partai. betul. Tapi kan itu tadi kan bisa saja arahannya beda. Kenapa ketawa sih Bang Andre? Kenapa ketawa? Nggak ada. Lihat Bayu ketawa gitu. Jadi ini tapi menariknya menyambung Gus Yahya ya. Ini NU diperebutkan sebagai wakil presiden setelah Muhaimin, terus ada nama Pak Mahfud, ada nama Erick Thohir NU ya. Terus kemudian Pak Mahfud juga NU juga ya. Iya. NU ya. Ya kita dengarkan Bang Andre lah. Nggak, karena tadi saya sebelum jalan di sini saya dengar Gus Saifullah Yusuf Sekjen PBNU di salah satu radio menyatakan tadi bahwa ada berapa calon dari NU, ada Pak Mahfud, Gus Muhaimin, Bu Khofifah dan Pak Erick Thohir. Pak Erick masuk di sana ya? Tadi itu kata Gus Saifullah Iya, Yusuf, Sekjen ya. PBNU. Saya mendengar di salah satu radio di perjalanan ke sini. Itu ada satu nama lagi tapi Maria yang sebetulnya bisa juga di ujung-ujung ini spesialis pemain pengganti yang di ujung-ujung masuk mencetak gol nih. Itu kayak MU lawan Bayern Munchen itu. Ah, Kok nggak yang Galatasaray? KMA ke Kiai Haji Ma'ruf Ma'ruf Amin. Amin. Itu kan juga bisa menunggu tuh kan, kita masih ingat yang terjadi 2019 Iya, kan. dengan Pak JK. Beliau ini kayak super sub lah. Terus kemudian masuk terus jadi gitu. Soldier. Bang Oli gimana? Kalau tadi soal satu ya nama Khofifah aja. Kalau misalnya memang Kalau ya. Ibu Mega dari dulu, sejak Ibu Mega mencalonkan pemilihan langsung, Ibu Mega udah pilih ketua PBNU, Pak Kiai Hasyim Muzadi. Ya toh? Ya. Ya. Berikut Bu Mega juga milih Pak Kiai Maruf, Pak Yusuf Kalla. Semua itu orang NU yang dipilih Bu Mega. Oke, berarti- Jadi Bu Mega dengan NU, saya juga nggak tahu, mungkin ada hubungan-hubungan khusus. Oke, Jadi dan kali ini juga NU. dipastikan cawapresnya adalah NU. dari awal saya menceritakan tentang hubungan Bu Mega dengan NU sangat baik. Termasuk makanya waktu Pak Mahfud datang ke Manado, Pak Imam Masjid juga Iya. ke Manado ketemu Ganjar, itu bawa-bawa NU semua. Kiai Haji. Jadi kita Saya kira- dapat inisial nggak pagi hari ini Bang Oli? Saya kira ya kalau NU nggak banyak kan tadi disebut Kan sama disebut Pak tadi. Pak 4 nama ya. ada 4 nama. Tapi yang Khofifah akan Mahfud, oke didampingi. di PDIP. Ya kan? Kemudian kalau di Prabowo juga NU menjadi salah satu prioritas utama pemilihan. Ya mayoritas pengurus Gerindra itu juga NU semua. Itu faktanya. Sebetulnya gini, Ayah, pertanyaannya kenapa Ibu Khofifah benar-benar diminati oleh
Kedua ini. Iya. gitu. Kelebihannya apa Bang Andre? Ya udah. Jawabannya nanti ya kalau misalnya udah daftar calon KPU ya. Ini udah habis, Selama kan? KPU belum tutup pendaftarannya pasti Dialog kita udah habis. Ya? udah habis. Kita tunggu tanggal-tanggal 19, Padahal udah mau 20, spill. 19, 20 nanti ya. Ya 23 24 lah Ya itu. 23 24 lah ya nanti kita Sinyal lihat ya. kodenya ya. Oke, baik. Terima kasih banyak Bang Oli. Terima kasih, Bang Andre, Andre, makasih banyak. Terima kasih, ya, Bang banyak. Hensat, terima kasih banyak. Oke, nanti kami kembali dengan informasi mengenai tren anak sekolah yang menyayat tangannya sendiri. Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi.